Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga atas berkah dan juga rahmat-Nya kita semua dapat dipertemukan secara langsung dalam acara silaturahmi pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan dan Perbankan dengan tema Tantangan Perekonomian Global dan Ketahanan Perbankan Indonesia di tahun 2022. Selama pandemi ini kita kerja bersama, berkoordinasi dan menjaga perekonomian khususnya stabilitas sistem keuangan. Sebagai langkah nyata dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan, LPS telah mewujudkan melalui penerapan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan atau PLPS tentang pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum yang dikenal dengan Single Customer View atau PLPS SCV, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam menjamin simpanan nasabah dan pelaksanaan resolusi bank di Indonesia. Menindaklanjuti yang disampaikan pada presidensi G20 dengan salah satu fokusnya adalah transformasi berbasis digital, telah menuntut perbankan untuk mengubah bisnis modelnya dari konsep traditional bank ke future bank, sehingga pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan baru LPS dalam menjalankan program penjaminan simpanan. Hampir semua bank-bank di Indonesia melakukan transformasi digital pada kali ini. IT lah yang mendrive, teknologi lah yang mendrive. The technology is the bank. The technology is the business. 100 orang minta kredit yang dikasih 15. Apakah artinya yang 85 akan diam saja? Tidak. Yang 85 tetap bergerak mencari siapapun yang mau membantu keuangan mereka. Mau bunganya rendah atau tinggi, mereka dalam situasi yang membutuhkan. Inilah yang membuat menjamurnya lembaga-lembaga fintech dan lain sebagainya. Lembaga perbankan melakukan analisa terhadap 270 juta orang di Indonesia dan yang dia lihat eligible untuk mendapatkan pinjaman justru didatangi dengan mengirimkan pesan ke WA. You are eligible untuk menerima pinjaman sampai 500 juta, sampai 2M, sampai 3M. Dan kalau kita pencet yes, itu nggak usah lagi ngumpulin persyaratan. Karena eligibility itu sudah berdasarkan simulasi di belakang layar. Makanya speednya menjadi cepat. Jadi kalau kita buka websitenya LPS, ini websitenya LPS, nanti itu semua akan berjalan secara otomatis dengan menggunakan artificial intelligence tanpa campur tangan manusia. Bapak Ibu nggak usah ngumpulin apa-apa. Nanti LPS akan crawling sendiri berdasarkan data yang ada di internet maupun non-internet karena semua sudah terintegrasi. Saya sebagai ekonom dulu kebetulan dipanggil entah aja LPS ya, sebagai pejabat LPS yang baru panggil ke istana. Saya sampaikan ke Pak Presiden, saya bilang, Pak, kalau Bapak buat seperti ini, ya nggak lama lagi ekonominya hancur Pak, Bapak kasih uang juga percuma. Jadi jadi longgarin sedikit apa pembatasannya. Jadi kalau itu jangan jam 7 tutup, jam 6 udah tutup, buat aja jam 9. Biar aja gerakannya agak longgar sedikit.
Dia setuju itu, berubah tuh kebijakannya. Ya. Di bulan berikutnya itu mulai naik lagi aktivitas. Itu bukan kebetulan, itu by design. Itu ya, itulah yang menghidupkan kembali harapan ekonomi kita pada waktu itu. Bulan depannya lagi dipanggil datang, tanya sama, berapa pertumbuhan M0. M0 itu base money atau apa ya, uang yang paling fluid yang di sistem perekonomian. Rupanya presiden kita ahli ekonomi juga ya, nggak nyangka saya. Kalau kita mau lihat kebijakan moneter, longgar atau ketat, bukan dari suku bunga saja, tapi dari pertumbuhan uang M0. Oh, baru kita ngerti, ternyata maksud presiden seperti itu. Ternyata presiden lebih pintar dari ekonom yang pintar seperti saya. Kita bisa juga memberikan kepercayaan ke masyarakat ketika kita bilang bahwa dana Anda di perbankan dijamin 100% sampai 2 miliar ya. 100% sampai 2 miliar. Dan sebagian besar nasabah kita kan yang 2 miliar ke bawah, 99,92%. Dan yang pada akhirnya membuat perbankan kita tidak stabil. Jadi ketika mereka tahu bahwa dana mereka dijamin, ini membantu sekali stabilitas di sistem perbankan kita. Terus kita juga meminta perbankan untuk tetap transparan terhadap nasabahnya tentang produk-produk yang mereka jual ke masyarakat. Pertama tercatat, yang kedua tingkat bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, yang ketiga tidak menyebabkan bank tersebut bangkrut. Kami juga minta perbankan untuk terus membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi kita dengan lebih optimis memandang prospek perekonomian kita, sehingga otomatis mereka lebih berani ketika menyalurkan kredit mereka.